Breaking news, konflik Amerika dan Iran resmi meledak. Presiden Trump menyebutkan ini sebagai operasi tempur besar, Major Combat Operation. Amerika dan Israel meluncurkan serangan udara ke berbagai kota di Iran, termasuk Teheran, ibu kota Iran, fasilitas pemerintah dan militer yang memakan banyak korban, termasuk Menteri Pertahanan Iran dan Komandan Utama Revolutionary Guards Iran. Iran membalas dengan menembakkan rudal ke pangkalan militer Amerika dan Israel dan berbagai wilayah sekutu di beberapa negara Teluk. Serangan balasan terdengar hingga Abu Dhabi dan Dubai setelah misil Israel berhasil dicegat tepat di atas Burj Khalifa. United Arab Emirates dikabarkan akan membalas Iran karena ada korban yang meninggal akibat dampak puing-puing yang berjatuhan di daerah perumahan. Harga minyak mungkin naik, pasar global goyah, dan ancaman perang terbuka makin nyata. Menurut kamu ini bakal stop atau awal dari perang yang lebih besar? Guys, situasi memanas. Menteri Pertahanan Pakistan menyebut situasi ini sebagai open war. Konflik ini meledak akhir Februari 2026, berawal dari kelompok militan Tehrik-e-Taliban Pakistan menyerang wilayah Pakistan, dan Pakistan menuduh militan itu bersembunyi di Afghanistan dan dilindungi oleh Taliban. Ketegangan ini di perbatasan Duran Line semakin panas. Gencatan senjata sekarang gagal. 26 Februari kemarin Afghanistan dilaporkan lebih dulu menyerang pos perbatasan Pakistan. Lalu besoknya Pakistan membalas dengan serangan udara ke beberapa wilayah strategis Afghanistan, yaitu Kabul, ibu kota, dan pusat militer Pakistan, Kandahar. Ini bukan cuma soal dua negara. Kalau konflik berubah jadi perang besar, dampaknya ke stabilitas regional, ekonomi, keamanan global, bahkan geopolitik dunia. Menurut kamu ini bakal selesai lewat diplomasi atau makin meledak? Guys, breaking news. Pertanyaan-tanya, kenapa sih Israel dan US nyerang Iran lagi? Jadi ini tuh bukan kejadian tiba-tiba guys. Konflik Israel-Iran itu udah panas bertahun-tahun. Dan kalau kalian ingat, di tahun lalu di bulan Juni itu udah ada perang selama 12 hari dan berakhir di gencatan senjata. Jadi Israel itu nganggap Iran sebagai ancaman besar, terutama karena satu, program nuklirnya, dua, ada pengembangan misil jarak jauh, dan juga dukungan Iran ke kelompok militan di kawasan Timur Tengah. Nah, buat Israel, itu ancaman langsung ke keamanan negaranya. Dan sebagaimana yang kita tahu, Israel ini dapat dukungan langsung dari Amerika sebagai sekutunya. Nah, terus kenapa kejadiannya sekarang? Jadi beberapa bulan terakhir, ketegangan itu naik lagi. Negosiasi nuklir Iran dan US itu gagal. Kalau berkaca dari serangan di Juni 2025 lalu, itu serangannya adalah karena Iran ini diduga ngembangin nuklir. Dan akhirnya, di 28 Februari kemarin, Israel dan US memutuskan untuk serang fasilitas militer dan pertahanan Iran dengan alasan pencegahan ancaman di masa depan. Mereka bilang ini adalah langkah defensif sebelum ancamannya makin besar. Tapi masalahnya, Iran ini bukan negara kecil. Kalau aja konflik ini melebar atau eskalasi, dampaknya itu bisa seluruh dunia guys. Pas serangan ini dimulai, kalau kalian lihat, harga emas itu langsung naik signifikan. Harga minyak bisa naik, pasar saham bisa jeblok lagi. Nah, nggak tahu nih gimana dengan pasar saham Indonesia yang baru buka di besok ya, di hari Senin. Setiap ada berita di Timur Tengah itu memanas atau ada perang, market itu biasanya langsung bereaksi karena kaitannya erat dengan minyak, dengan supply, dan lain-lain. Jadi again, ini bukan cuma soal perang dua negara, tapi ini soal stabilitas kawasan Timur Tengah, energi dunia, dan efeknya ke ekonomi global. Oke, jadi kurang lebih itu yang terjadi guys. Semoga kalian dapat gambaran dan kita sama-sama berdoa ya, semoga perang ini nggak eskalasi lebih lanjut, karena ini jujur parah banget. Dengar-dengar Dubai juga kena, di sekitarnya juga kena, dan ini jadi perhatian serius buat seluruh dunia. Oke? Stay safe dimanapun. Jadi market crash setelah Israel US serang Iran. Bukannya kalau ada perang harusnya saham langsung ambrol. Gue yakin banyak banget yang mikir perang itu sama dengan market crash. Tapi 2 hari terakhir ini, iya betul ada reaksi, tapi kalau dilihat itu nggak collapse ataupun nggak crash total. Karena konfliknya di Timur Tengah, yang paling cepat naik itu biasanya minyak. Iran itu dekat banget sama yang namanya Selat Hormuz, di mana sekitar 20% suplai minyak dunia itu lewat situ. Nah, kalau sampai Selat Hormuz ini terganggu, entah diblokir, diserang, ataupun eskalasi dari perang ini makin luas, suplai global bisa terganggu. Ketika suplai global terganggu, ini menyebabkan harga minyak naik. Makanya setiap ada konflik di kawasan itu, harga minyak langsung naik duluan. Dan benar ketika market dibuka pagi ini, harga minyak itu langsung naik drastis. Tapi naiknya masih dalam batas wajar, karena sejauh ini belum ada gangguan suplai secara nyata. Ini masih ketakutan orang-orang aja. Harga emas juga sempat naik, memang setiap ada ketidakpastian geopolitik, investor itu biasanya parkir dulu ke aset aman kayak emas. Jadi misalnya ada di saham,
saham, ada di kripto, itu semua dia jual dulu, dia beliin emas. Nah, gimana dengan saham? Saham itu turun, tapi nggak terlalu dalam ya turunnya, nggak sampai runtuh, karena market itu forward looking, ngelihatnya ke depan. Investor-investor besar itu nggak cuma lihat headline kalau ada perang doang, mereka berpikir juga, apakah ini bakal ganggu ekonomi secara global? Ini bakal bikin pendapatan dan laba perusahaan turun nggak? Atau konfliknya cuma terbatas? Kalau dampaknya masih terbatas, market biasanya cuma adjust dikit aja, nggak panik secara total, makanya nggak sampai market crash. Kalau kita lihat sejarah, banyak konflik besar sebelumnya itu bikin market memang turun, tapi selama ekonomi global masih jalan, biasanya recover lagi. Nah, salah satu contohnya adalah ketika COVID. Itu kan jelas ya, bikin orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya ekonomi terpukul, dan akhirnya gangguan ekonomi itu jelas. Jadi yuk, mari kita sama-sama monitor aja, bukan berarti nggak ada risiko, makanya kita penting buat tahu gimana nih eskalasi lanjutan atau enggak. Jadi saran gue buat kalian yang investor, jangan panik dan tetap rasional.